Jadi, pada pemilihan makanan berdasarkan usia ini, maksudkan untuk pemilihan makanan di usia kitten atau adult atau puppy ataupun adult itu adalah berbeda-beda. Kenapa? Karena makanan tersebut sesuai dengan tekstur giginya. Dulu mas, sama gak salah tak ikut. Panas masih lagi sedikit mau Rai yopo tuh mas dari mana? Loh, kamu lupa. Sekarang tanggal 14 Februari kan? Coblosan ini. Selesai nyoblos ya. Kamu dari mana? Ngobrol juga mas. Sama halnya dengan pesta demokrasi pada tahun ini. Semua orang pasti ingin yang terbaik untuk negara kita. Biarpun tiap-tiap orang pasti memiliki pilihannya masing-masing. Begitu juga dalam memilih makanan hewan. Pasti setiap orang menginginkan yang terbaik untuk hewan kesayangan mereka. Oleh karena itu, di video ini saya akan membagikan pengalaman kami bagaimana sih cara memilih makanan yang baik dan tepat untuk anak bulu kalian semua. Bagaimana lanjutan videonya? Ikutin kami sampai akhir ya. Check this out. Assalamualaikum teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit share bagaimana sih cara memilih atau menentukan makanan yang baik dan cocok untuk anak bulu kita, baik secara valabilitas maupun kesehatan. Kalian pasti nggak asing kan soal makanan-makanan ini. Ini makanan-makanan yang tadi saya sebutkan, tentu dong makanan-makanan tersebut makanan-makanan yang cukup lezat. Namun makanan-makanan lezat tersebut kira-kira apakah sudah proporsional atau mungkin sudah tepat untuk kita konsumsi tiap hari? Tentu saja tidak kan? Oleh karena itu kita bisa nih memilih atau memilah makanan apa yang cocok untuk kita konsumsi tiap harinya agar kesehatan kita selalu terjaga, metabolisme dalam tubuh kita selalu berjalan dengan baik. Sama halnya dengan kita memilih makanan untuk hewan kesayangan kita. Yang jelas makanan-makanan apa yang seharusnya yang tepat kita berikan ataupun kita pilih untuk agar hewan kesayangan kita selalu terjaga kesehatannya. Apa pilihan makan makanan yang bisa kita lakukan? Oke, mari simak terus videonya. Dalam memilih makanan untuk anak bulu kita, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. 1. Usia hewan kalian. Yang kedua, kebutuhan gizi yang ada dalam kandungan makanan tersebut. Yang ketiga, melihat dari fungsi makanan tersebut. Yang pertama, jika membahas mengenai usia yang tepat dalam pemilihan makanan,
Jadi, pada pemilihan makanan berdasarkan usia ini, maksudkan untuk pemilihan makanan di usia kitten atau adult atau puppy ataupun adult itu adalah berbeda-beda. Kenapa? Karena makanan tersebut sesuai dengan tekstur giginya, sesuai dengan kebutuhan pencernaannya, dan sesuai dengan kebutuhan gizinya. Apabila kalian paksakan untuk kitten, kalian kasih adult ataupun sebaliknya, bukannya malah memperbaiki, malah jadinya bisa seperti ini. Oleh karena itu, kalian harus betul-betul bisa memilih makanan sesuai dengan usia hewan kalian, baik yang kitten, adult, atau puppy, atau adult. Oleh karena itu, lakukan sesuai dengan langkah-langkah yang saya berikan. Yang kedua, berdasarkan kebutuhan gizi, karena setiap kucing atau setiap anjing atau setiap hewan kesayangan kebutuhan gizinya itu berbeda-beda, teman-teman. Untuk kitten berbeda, untuk adult juga berbeda, karena sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka. Dampaknya apa apabila kita tidak memberikan sesuai dengan kebutuhannya? Yang jelas berdampak di metabolisme setiap hewannya masing-masing. Kalian mengerti kan? Dan yang ketiga, kalian juga harus memperhatikan makanan-makanan yang cocok berdasarkan dari fungsi-fungsi dari makanan itu sendiri. Karena sekarang ini makanan hewan luar biasa berkembang banyak, teman-teman. Modelnya macam-macam dan aneka ragam. Oleh karena itu, kalian harus memperhatikan fungsi dari makanan tersebut. Jangan sampai kalian memilih makanan tersebut fungsinya tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Contohnya seperti ini. Dari contoh tersebut sudah bisa menggambarkan pemilihan yang tepat berdasarkan fungsi-fungsi dari makanan tersebut. Jangan sampai makanan yang khusus spesial untuk makanan-makanan kucing yang lagi sakit atau hewan yang lagi sakit kalian pergunakan untuk makanan sehari-hari, atau bahkan sebaliknya. Oleh karena itu, fungsi-fungsi dari makanan ini betul-betul harus kalian perhatikan. Kalian mengerti kan? Bagaimana teman-teman untuk menjelaskan videonya? Kalian mengerti kan? Saya harap kalian bisa memilih makanan atau apa yang dikonsumsi untuk hewan kesayangan kalian secara maksimal. See you next time. Lalu mas, sama gak salah tadi. Tulisan berapa sama? Lebih bocil guys. Tuh. Iyo. Kayaknya ada lihat. Apa sih coba sih? Oh, begitu.